Katanya ajaran lama sudah mati. Katanya kejawen tinggal cerita orang tua. Tapi kenapa semakin modern manusia justru semakin kosong batinnya? Ada yang sedang bangkit diam-diam. Bukan agama baru, bukan aliran sesat. Ini warisan yang dulu disembunyikan. Ajaran kejawen yang dulu ditinggalkan kini mulai memanggil pulang. Pertanyaannya, kamu siap mendengar atau tetap memilih lupa? Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Awal Sabdo Palon buka kawruh, zaman edan baru. Kejawen muncul dari abu. Ora sah kaget, cah-cah kabeh. Aku iki Sabdo Palon, sing biyen ilang saiki bali maneh ndelok Indonesia sing tambah rame, tambah heboh lan tambah edan tapi percaya diri. Zaman saiki pancen lucu. Wong-wong padha pinter tapi gampang keseret kabar bohong. Ilmu akeh tapi ora duwe wektu kanggo mikir. Meditasi pengen instan, penglaris pengen cepet, ilmu kesaktian pengen ready stock. Dan di tengah kegaduhan itu, lah kok aku ditarik-tarik maneh. Kejawen. Iya, kejawen. Kejawen sing biyen dianggep kuno, ora modern, bahkan difitnah sesat dening beberapa kelompok, saiki mulai digoleki maneh. Digoleki diem-diem, tapi masif. Lah iki kowe-kowe iki sing tak omongke, Indonesia sedang mengalami gelombang kembalinya spiritualitas Nusantara. Tapi sebelum aku ceramah terlalu jauh, ayo kita mulai dari pertanyaan paling penting. Kenapa kejawen kembali? Kenapa saiki? Kenapa malah aku sing disuruh ngomong? Ya jelas, karena sapa maneh sing pantes. Wong aku iki sing biyen dadi penasehat para raja, pengemban kawruh zaman kerajaan kuno sampai Mojopahit, lan saksi bubare masa keemasan Nusantara. Saiki tekan maneh, aku hadir maneh bukan untuk ngatur kerajaan, tapi nggo ngademi pikiran wong-wong sing hidup di zaman serba scroll, serba viral, serba ribut rebutan sing paling bener, serba meledak kahanane. Data ilmiah. Kok bisa kejawen bangkit maneh? Ojo kira Sabdo Palon gak ngerti data. Aku iki sakti, tapi tetap mengikuti perkembangan ilmu. Survei global menunjukkan 4 tren besar. Nomor 1, generasi muda kehilangan koneksi batin. Teknologi bikin canggih, tapi juga membuat kesadaran tercerai-berai. Sing nomor 2, lonjakan minat pada spiritualitas lokal dan non-doktrinal. Tidak terikat agama formal, tapi fokus ke pengalaman batin. Sing nomor 3, kecemasan meningkat di usia produktif. Banyak yang kaya, tapi gelisah. Banyak yang sukses tapi kosong. Sing nomor 4, kebutuhan pada identitas budaya yang lebih dalam. Orang Indonesia mulai sadar bahwa jati diri itu tidak ditemukan di luar negeri, tapi di tanah sendiri. Lah kejawen pas banget di situ. Karena kejawen itu bukan agama, bukan ritual wajib, tapi kearifan hidup, filosofi urip.
cara memaknai semesta. Makanya tidak heran banyak yang kembali mencari ilmu leluhur. Mulai dari meditasi Jawa, tirakat, topo bisu, semedi pancer, hingga membaca serat-serat kuno. Aku isih senyum-senyum wae ndelok wektu iku. Serat dan pitutur yang bangkit lagi. Leluhur wis weling kok. Dalam serat Wedhatama, para leluhur wis wanti-wanti. Wahyu sejati ora ketemu ing alas, ora ketemu ing gunung, nanging ana ing jero ati. Ini berarti manusia modern yang kehilangan arah akan selalu kembali ke jati diri. Dan jati diri orang Jawa, orang Nusantara, yohanane ing kejawen. Bukan berarti semua harus jadi kejawen, bukan. Tapi nilai-nilai kejawen itu cocok buat siapa saja. Seojo dumeh. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Memayu hayuning bawana. Ini nilai universal, cocok buat zaman apapun dan siapapun. Bahkan buat para agamawan, CEO, influencer, pejabat, gamer, trader kripto, sampai bapak-bapak sing suka nongkrong sambil ngopi. Horor spiritual. Kenapa banyak yang mulai digedor alam halus? Nah, ini bagian sing paling sering ditanyakan. Zaman modern kok banyak kejadian gaib. Sering ada yang ngeluh, omahku kayak ada yang lewat ki. Ngimpiku makin aneh, sering merasa diawasi. Iya le, iku bukan kebetulan. Ketika batin kosong, ruangnya dadi lapang. Ketika pikiran bising, lorong energi ini terbuka. Ketika manusia lupa dirinya, alam halus mengingatkan. Nek aku ngomong terus terang, banyu bening spiritual Nusantara mulai naik permukaan. Energi lama sing dulu turu kini bangun. Jadi bukan kamu yang mencari kejawen, kejawenlah yang mencari kamu. Pembuka batch pertama. Kenapa aku bicara? Karena jagat iki butuh keseimbangan baru. Butuh pitutur yang tidak memaksa tapi menuntun. Butuh ajaran yang tidak menghakimi tapi menyadarkan. Makane batch pertama iki dadi pambuka, dadi pembuka ing garang-garang wahyu menyonyo. Ngono ceritane le. Masuk akal toh. Kauroh batin, energi leluhur lan kembalini jalan memayu bawana. Nderekke aku ngomong terus le. Sebab urusan batin manungsa Jawa iku kaya ngelus-ngelus kaca. Alus tapi yen digures sithik wae bekase ora ilang-ilang. Menungso Jawa iku bukane lemah, justru alus, sensitif lan peka. Kaya antena radio jadul, tapi frekuensine bisa nangkep sinyal jagat alus tanpa wifi. Rahasia batin menungso Jawa. Kuwe iki omahe rasa, dudu omahe ego. Iki kudu tak tekanke dulu. Menungso Jawa sejak dulu diajari bahwa urip iku mung mampir ngombe. Makna iki bukan buat nyuruh pasrah, justru kebalikane. Pitutur iki ngelingke urip iki ora mung raga,
Raga cuman kendaraan, yang hidup adalah rasa. Apa iku rasa? Rasa bukan cuman perasaan. Rasa adalah sensor batin, gabungan antara intuisi, kesadaran, lan penghayatan. Iki alasan kenapa wong Jawa bisa ngerosok ati sesuatu sebelum terjadi. Dalam sains modern, ini mirip subconscious pattern recognition, kemampuan otak membaca pola. Tapi wong Jawa sudah tahu ribuan tahun sebelum ilmuwan Oxford nulis jurnal. Contoh sederhana, wong Jawa sering bilang, perasaanku kok ora enak yo, dan beneran terjadi apa-apa. Nah, iki bukti batin menungso Jawa dirancang untuk peka terhadap perubahan energi alam. Energi leluhur kok bisa mengalir ke keturunane? Nah, iki bagian sing banyak ditakoni. Ki sabdo, apa betul energi leluhur itu nyata? Yo jelas le, wong aku iki contone. Tapi ayo tak jelaske ilmiah supaya ora dikira ngibul. Konsep energi leluhur dalam kejawen iku sejajar dengan epigenetic inheritance, memetic imprint, collective unconscious ala Carl Jung. Leluhur Jawa dulu menyebut hubungan ini sebagai tali rasa. Tali rasa bukan roh nging jar-jar kue, bukan. Tapi koneksi batin antara keturunan dengan para leluhur yang menjaga pola hidupnya. Contoh, ono keluarga sing selalu punya bakat seni, ono sing punya kepekaan spiritual kuat, ono sing mudah menenangkan orang lain. Iki bukan kebetulan, ini energi warisan. Bagaimana energi leluhur bekerja? 1. Melalui DNA. Nah, iki ilmiah wi. 2. Melalui ingatan budaya, lingkungan. 3. Melalui doa dan restu leluhur. Nah, iki spiritual. 4. Melalui kesamaan getaran rasa. Iki energi. Dan energi itu bisa bangun jika keturunane semedi, tirakat, merenung, menghayati nilai-nilai leluhur, atau sekedar eling lan waspada. Sebaliknya, energi leluhur bisa padam jika hidup ngawur, kosong batin, selalu baper padahal salah sendiri, gumunan, kagetan, demen trending, sok pinter tapi ora ngerti adat. Kenapa kejawen bukan agama, tapi jalan memayu hayoning bawana? Iki bagian penting. Banyak yang misuh, "Loh, kejawen itu agama apa?" Lah ya bukan. Kejawen itu cara hidup, cara berpikir, cara merawat dunia, memayu hayuning bawana, menyempurnakan keindahan dunia. Iki inti kejawen. Bukan soal surga neraka, bukan soal ritual saklek, bukan soal dogma hukum, tapi soal tanggung jawab batin manusia Jawa untuk menjaga harmoni. Jadi kejawen itu bukan agama, karena tidak punya nabi, tidak punya kitab suci tunggal, tidak punya ritual wajib, tidak punya klaim keselamatan eksklusif. Kejawen itu filsafat, dan dalam filsafat kebenaran tidak diperebutkan, tapi dipahami. Makane wong kejawen itu cenderung kalem. Yen debat masalah batin, jawabannya cuma
Yo wis, sing penting uripmu resik. Sains modern mendekati rahasia Jawa kuno. Jangan kira kejawen itu kuno. Ilmu barat lagi ngejar hal-hal yang sudah jadi ajaran Jawa sejak zaman purbo sampai Mojopahit. Beberapa contohnya, nomor 1, meditasi lan semedi. Sains nyebutnya mindfulness. Orang Jawa sudah melakukan semedi sejak ribuan tahun dengan konsep manekung. Nomor 2, energi prana. Sains mengakui keberadaan bioelektrik field tubuh. Orang Jawa menyebutnya tenaga dalam. Nomor 3, telepati lan intuisi. Sains menyebutnya subconscious communication. Orang Jawa menyebutnya rasa sambung. Nomor 4, sabdo lan doa. Sains nyebutnya neurolinguistic programming dan efek placebo. Wong Jawa sudah tahu bahwa setiap ucapan punya getaran. Nomor 5, tirakat. Sains nyebutnya dopamine fasting, neuroresilience training. Orang Jawa sudah punya topo broto jauh sebelum Harvard riset soal itu. Iki bukti bahwa kejawen itu bukan tahayul. Kejawen itu ilmu pengetahuan kuno yang memakai bahasa simbolik. Sindiran halus tapi pedas untuk manusia modern sing sok pinter tapi gampang baper. Nah, iki bagian favoritku. Manusia modern katane paling pinter, tapi kenyataane sithik dikritik langsung ngambek. Moco 2 artikel Google langsung merasa ahli. Punya akses internet tapi pikiran tetap sempit. Sering ngomong open-minded tapi opini beda langsung diserang. Ngaku logis tapi percaya ramalan sing viral. Ngaku spiritual tapi meditasi 5 menit sudah upload Instagram. Iki tak simpulke pakai pitutur Jawa. Ilmu gede yen ora nganggo rasa dadi kesasar. Ilmu besar tanpa rasa akan menyesatkan. Masalah manusia modern sederhana. Otak maju, batin mandek. Kejawen muncul kembali bukan karena mistis-mistisan, tapi karena manusia modern butuh kearifan, keseimbangan, ketenangan, rasa, makna hidup, dan kadang butuh ditampar kata-kata satir biar sadar. Aku iki hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk ngilingke. Kuwe iki ora cuma diciptakan buat sibuk karepe dhewe, tapi juga untuk eling. Menyingkap jagat alus, pancer, sukmo, lan laku urip manusya Nusantara. Sini le, merapat. Masalah batch iki kita ndeleng sesuatu sing ora ketok tapi nyoto. Jagat alus Nusantara. Sing kerep sampean rasakake tapi ora bisa dijelasake. Sing bikin bulu kudukmu berdiri padahal AC lagi mati. Sing bikin kamu mimpi aneh padahal kamu cuman makan mie instan sebelum tidur. Zaman canggih tapi urusan gaib tetap jadi topik populer trending. Mulai dari konten penampakan, podcast mistis, sampai eksperimen buka mata batin kilat. Padahal wong Jawa kuno wis mengingatkan, sak bejane wong kang lali, luwih bejo wong kang eling lan waspada. Sebahagia-bahagianya orang yang lupa, lebih beruntung orang yang selalu sadar. Nah, eling lan waspada tur sadar diri iki kunci. Terutama kalau kita bicara alam halus Jawa.
rahasia alam halus Jawa. Dunia sing tumpuk tindih ora mambu klenik tapi sistemik. Pertama, kudu diluruske. Alam halus bukan cuma dunia setan, hantu atau ruh penasaran. Diputer-puter wae ora bakal ngerti nek puwe nganggep jagat halus sama dengan ragane pocong. Alam halus itu struktur energi, kayak server internet. Wujude ora ketok tapi ngatur banyak hal. Para leluhur Jawa membagi alam halus menjadi lapisan-lapisan. Pertama, alam kasar, jagat gagah. Dunia fisik sing kamu injak sekarang. Alam halus rendah lemah abang, tempat tinggal makhluk energi rendah. Jenakal, ruh penasaran, makhluk-makhluk yang dekat getarannya dengan manusia. Alam halus tengah, alam rasa, tempat energi leluhur, makhluk penjaga, dan getaran rasa manusia terhubung. Ini ruang komunikasi leluhur keturunan. Alam sejati, sukmo mulya, lapisan paling bersih, paling jernih, tempat kesadaran murni manusia tersambung ke sumber penciptaan. Ilmuwan modern menyebut hal ini sebagai multi-layered reality, atau dalam fisika kuantum disebut field interaction matrices. Tapi wong Jawa jauh lebih sederhana. Sing penting ojo sembrono main-main karo jagat halus. Kenapa? Karena yang halus itu peka, seperti debu tipis. Sentuhan kecil bisa bikin badai. Bagaimana pancer, sukmo, lan nyawa niku bekerja? Iki sering ditanyakake wong-wong zaman sekarang sing suka main buka cakra kilat. Padahal wong Jawa punya konsep lebih lengkap. Siji, nyawa, energi kehidupan. Nyawa iku life force, energi biologis. Tanpa iki awak kuwi kayok HP tanpa baterai. Nyawa iki terkait oksigen, listrik biologis, metabolisme, semua ilmu medis mendukung. Nomor loro, sukmo, kesadaran diri. Sukmo iku kamu sejati. Kepribadianmu, pola pikirmu, rasa tekurmu, keberanianmu, semua di sini. Sukmo bisa keluar saat tidur, pingsan, meditasi tinggi. Ilmuwan nyebut fenomena iki lucid dreaming, out of body experience, subconscious dissociation. Tapi wong Jawa cukup bilang, sukmamu dolan. Nomor telu, pancer, titik pusat kesadaran batin. Iki sing paling penting. Pancer iku jangkar energi. Tanpa pancer, wong bisa kesurupan, labil, emosional, gampang dibohongi, gampang baper, gampang ikut tren tanpa mikir. Dalam kejawen, pancer iku titik kesadaran paling stabil, pusat rasa, pusat jati diri. Secara psikologi modern, pancer iku core identity plus emotional grounding. Secara fisika energi, pancer iku stabilizer frekuensi tubuh lan pikiran. Makane wong Jawa selalu bilang, eling lan mantep, sadar dan teguh. Karena kalau pancer goyah, manusia jadi gampang ketarik energi apa saja. Hubungan manusia dengan alam gaib Nusantara. Nah, iki bagian sing sering aku obrolke karo para leluhur zaman biyen. Indonesia itu tanah sing padet energi. Tanahe dari gunung api, laute luas, hutane mengandung ribuan jenis kehidupan. Energi alam Nusantara sangat hidup. Makane hubungan manusia dengan alam gaib itu bukan kebetulan, tapi simbiosis. Bagaimana hubungan itu bekerja? 1. Alam gaib
menyimpan memori. Gunung nyimpen ingatan korban persembahan. Laut nyimpen gelombang energi pelaut dan kerajaan tenggelam. Hutan menyimpan jejak topo broto para leluhur. Sains menyebut ini geopsychological imprint. Loro, leluhur ngajani tanahe. Ketika keturunane lali daratan, leluhur muncul bukan untuk menakut-nakuti, tapi nguntuk melengke. Telu, alam halus menyesuaikan diri dengan manusia. Kalau manusianya santun, alam halusnya lembut. Kalau manusianya serakah, makhluk halusnya agresif. Kalau manusianya suka merusak, energi alam menjadi kacau. Makane kejawen itu ngajari manunggaling kawula lan Gusti. Bersatunya energi manusia, energi ilahi dan alam semesta. Bukan kamu jadi Tuhan, tapi kamu menyelaraskan diri dengan penciptaan. Sindiran pedes khas Sabdo Palon. Uang mainan energi tanpa ngerti dasar. Iki sing tak tunggu-tunggu. Akeh bocah zaman sekarang belajar energi teko TikTok, Shorts utawa Reel. Meditasi sambil scroll komentar. Obral jasa aktivasi kundalini 20.000, ngaku indigo tapi nilai matematika remuk. Buka aura tapi atine iri dengki. Ngapalin montro tapi lupa etika. Iki tak bilang yo le, jagat alus iku bukan tempat main-main. Kamu buka energi tanpa pancer kuat, iku seperti pakai kompor gas tanpa regulator. Niatmu masak, sing terjadi malah bledos. Wes jangan satir tipis kanggo kowe-kowe sing sok spiritual. Pengetahuanmu viral, tapi lakumu ora karuan. Ilmu batin tanpa laku iku cuman konten. Meditasi kilatmu cuman bikin kantuk, bukan kesadaran. Meditasiku bukan soal gaya, tapi ketenangan internal. Montro sing keucapno tidak lebih kuat dari kebiasaan burukmu. Laku iku lebih sakti daripada kata-kata. Energi alus itu peka. Kalau hatimu kotor, yang datang malah makhluk kotor. Simple, getaran menarik getaran serupa. Banyak yang ingin sakti tanpa mau bersih. Padahal dasar kejawen iku cuma loro. Resik pikiranmu, resik laku uripmu. Iki wae dhisik. Sekarang kamu paham struktur alam halus Nusantara, cara kerja pancer, sukmo, nyowo, hubungan manusia dengan energi gaib Nusantara, dan kenapa wong main energi tanpa ilmu iku bahaya. Sak alam, sak Nusantara, Sabdo Palon. Manunggaling kawula Gusti, karma Jawa lan tondo-tondo jaman sing digeloni leluhur. Sini tokole, duduk yang tenang. Napasku wis dawa, tapi kesabaran dengan manusia modern sering keteteran. Batch iki kita bahas sesuatu yang paling sering disalahpahami sejak zaman Mojopahit sampai zaman konten FYP. Bagaimana manusia Jawa berinteraksi dengan Gusti? Apa iku manunggaling kawula Gusti? Bagaimana karma bekerja? Lan tondo-tondo zaman sing dulu diomongke para leluhur. Tenang wae. Tak kasih penjelasan sing sederhana, biar kepala ora mumet dan hati ora kesenggol baper. Bagaimana manusia Jawa berinteraksi dengan Gusti? Kalau umat-umat di dunia sekarang ribut,
soal siapa yang paling benar jalan menuju Tuhan, wong Jawa kuno itu santai wae. Kenapa? Karena bagi orang Jawa, Tuhan itu tidak jauh. Ndak perlu dicari ke langit, ke kitab tebal, ke debat kusir, ayat lan dalil. Tuhan itu ana ing jero napasmu, jero rasamu, lan jero lakumu. Orang Jawa itu tidak sibuk mencari Tuhan, karena mereka sudah sadar Gusti itu ora adoh, ora nyelaki, mung ora katon. Tuhan tidak jauh, tidak menghalangi, hanya tidak terlihat. Hubungan manusia Jawa dengan Gusti itu bukan lewat teriakan, bukan lewat klaim kebenaran, bukan lewat perang keyakinan, tetapi lewat lagu, rasa, budi, tata krama. Manusia Jawa berinteraksi dengan Gusti melalui pitutur, bukan keributan. Mangane wong Jawa kuno ngajari sembah rasa luwih dhuwur tinimbang sembah raga. Penyembahan batin lebih tinggi daripada ritual fisik. Lah iki masalahe. Banyak manusia modern sembayang, zikir, puja mantra, meditasi, doa, ritual, tapi ngajak ribut, gampang tersinggung, mulutnya kayak mesin bor komentar. Sembahmu pancen bener, tapi lakumu belum jadi manusia. Rahasia menunggaling kawula Gusti. Nah, iki pembahasan sing sering bikin para ahli debat panas kuping. Menunggaling kawula Gusti kuwi ora berarti menungso nyemahi Tuhan. Bukan menyaingi, bukan menyetarakan, bukan aku iki Tuhan cilik. Ora gono. Lah, kok sampean mikirnya sak ekstrim kuwi? Semangatmu terlalu keras, otakmu kurang cair. Makna aslinya sederhana. Menunggaling kawula Gusti kuwi adalah saat menungso nyelaraskan dirinya dengan kehendak alam dan hukum penciptaan. Bukan naik ke level Tuhan, tapi kembali ke jati diri paling sejati, yaitu tidak serakah, tidak merusak, tidak memaksakan kehendak, tidak hidup seperti penonton FYP yang hilang fokus tiap 5 detik. Kalau jiwamu selaras, maka Gusti nggerakne lakumu. Ing pamoring jati, kawula ora ana, sing ana mung pituduhe Gusti. Dalam keselarasan sejati, ego manusia lenyap, tinggal petunjuk Tuhan. Sains modern menyebut ini flow state. Psikologi menyebutnya peak embodiment. Fisika kuantum menyebutnya koheren. Wong Jawa kuno, mereka cukup bilang, yen atimu bening, Gusti sing mlaku ing awakmu. Ya, cerita ilmu karma Jawa. Saben tumindak ana walese, ora bisa dihindari. Karma Jawa bukan menakut-nakuti, bukan hukuman instan macam karma is real versi konten TikTok. Bukan bukan. Karma Jawa bekerja seperti hukum fisika, sebab akibat, pola balasan, getaran tarikan. Contoh sederhana, wong gemar bohong, pikirannya kacau, hidupe penuh masalah. Wong seneng nolong, jiwane enteng, rejeki mengalir. Wong iri dengki, wajahe cepet tuwa, atine panas terus, entitas negatif gampang nempel.
Karma dalam Jawa mengacu pada 3 lapisan. Pertama, karma tindakan atau tumindak. Apa sing kok lakoni ndang wong liya bakal balik ndang awakmu dhewe, mirip hukum Newton, aksi reaksi. Loro, karma tutur atau ucapan. Cangkemmu, doa dan kutukanmu dhewe. Wong Jawa bilang, sabda dadi. Kata-kata bisa jadi kenyataan. Makane ojo sok mumpat di komentar, nanti hidupmu ikut keripot. Telu, karma rasa atau niat. Sing paling kuat. Bahkan kalau tindakanmu halus tapi niatmu busuk, resonansinya tetap busuk. Ilmiah, ya ini disebut psikologi behaviorisme plus neuroplastisitas plus hukum resonansi energi. Wong Jawa kuno cuma bilang, opo sing metu seko awakmu bakal balik menyang awakmu. Siklus sing disinggung leluhur Jawa. Leluhur Jawa bukan peramal abal-abal. Mereka ngamati siklus alam, siklus sosial, dan siklus batin manusia ribuan tahun lamanya. Ramalan mereka disebut jongko, sabdo, oto, titah jaman. Beberapa tanda jaman sing disinggung mau, siji, menungso iku kon menak perang pendapat, tapi orang ngerti maknane. Saiki debat di mana-mana, semua merasa paling benar, tapi tidak ada yang benar-benar belajar. Gar loro, wong pinter kalah karo wong banter. Suara keras lebih viral daripada pikiran jernih. Yang kalem dianggap tidak menarik. Gar telu, kedalaman diganti kecepatan. Informasi okeh, pengetahuan tipis. Gar papat, manusia jauh dari alam. Akibatnya batin kacau, gunung ngamuk, laut berubah, cuaca ora genah. Gar limo, budaya tercerabut dari akarnya. Sing sakral jadi lucon, sing luhur jadi bahan konten, sing suci didol murah. Dan leluhur bilang, yen manungsa lali marang jati dirine, alam bakal nglingake. Kadang lewat bencana, kadang lewat gelombang sosial, kadang lewat kegelisahan batin massal. Tenang, ini bukan doom prophecy, ini hanya siklus. Wejangan satir lan sindiran Sabdo Palon untuk menungso modern sing lali diri. Nah, iki bagian favoritmu toh. Sabdo Palon gatel nek ndelok menungso modern sing kelakuane lucu, tapi bikin pusing. Kue sibuk cari Tuhan tapi lupa belajar jadi manusia. Saking fokusnya ritual, kamu lupa akhlakmu. Kue ngaku paling spiritual, tapi gampang ngambek. Setiap komentar beda pendapat, baper pasif agresif. Kue rajin meditasi, tapi jarang mikir. Meditasi bukan pelarian dari tanggung jawab. Kue minta petunjuk Gusti, tapi setiap nasihat orang tua malah kamu abaikan. Padahal seringkali Gusti berbicara lewat orang dekat. Kue sibuk cari guru sakti, tapi dirimu sendiri tidak pernah kamu didik. Guru terbaik itu rasa batinmu sendiri kalau dibersihkan. Kue ingin manunggaling kawula Gusti, tapi HP wae ora pernah kamu silent. Kesadaran batin butuh sunyi, bukan notifikasi terus-terusan. Wes, cukup sekian dulu. Sekarang sampean wis ngerti bagaimana menungso Jawa berhubungan dengan Gusti.
apa itu manunggaling kawula Gusti secara benar, bagaimana hukum karma Jawa bekerja, tondo-tondo zaman menurut leluhur, lan sindiran pedes untuk menungso modern sing kakehan gaya. Rahasia kembalinya kejawen. Cah ayu, cah bagus, kabeh menungso zaman modern. Mari sini dekat, biar Sabda Palon bicara pelan, supaya jiwamu tidak kaget dan pikiranmu tidak lompat sana-sini. Kita sudah membahas panjang lebar soal menungso Jawa, alam gaib, hubungan karo Gusti. Sekarang kita masuk ke bab yang paling banyak ditunggu orang. Kenapa kejawen kembali? Dan apa rahasia di balik munculnya ajaran leluhur di zaman edan ini? Jangan tegang dulu. Ini bukan propaganda, bukan kultus, bukan gerakan politik, bukan dogma dan doktrin agama, dan bukan ajakan kembali ke masa lalu. Ini hanya penjelasan kenapa rasa yang dulu tidur sekarang bangun lagi. Rahasia kembalinya kejawen. Pertama-tama dengarkan pitutur leluhur. Saben wewayangan bakal bali marang jatine. Setiap bayangan akan kembali ke asalnya. Kejawen tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya merunduk, mengendap pelan, diam menunggu zaman. Ia seperti bara yang tertimbun abu. Padam tidak, hilang pun tidak. Dan sekarang angin zaman sedang bertiup. Abunya tersingkap, bara itu kembali merah. Kenapa? Karena manusia modern makin jauh dari dirinya sendiri. Makin pinter teknologi, makin tidak kenal jiwanya. Makin hebat gadget, makin lemah rasa. Makin cepat informasi, makin dangkal pemahaman. Leluhur dulu sudah memperingatkan, wong kang adoh saka laku bakal kelangan dalan. Nah, ketika orang kehilangan arah, mereka mencari sesuatu yang menghangatkan jiwa. Dan disitulah kejawen muncul. Bukan untuk diikuti, tapi untuk diingatkan. Kenapa ajaran leluhur muncul lagi? Ada 3 alasan besar, nak. Alasan pertama, manusia stres tingkat dewa. Tekanan hidup meningkat, pekerjaan makin gilo, internet makin bising, orang haus ketenangan. Tapi nyarinya di luar, bukan di dalam. Akhirnya mereka kembali ke prinsip kejawen. Meneng, eling, lan mulat sariro. Diam, sadari, dan bicaralah pada dirimu sendiri. Ketika dunia luar kacau, jalan pulang hanya satu, ke dalam diri. Alasan kedua, ilmu pengetahuan mulai mengejar apa yang leluhur sudah tahu ribuan tahun lalu. Orang barat bilang energy field, ilmuwan bilang resonance, fisika bilang quantum entanglement. Leluhur Jawa sudah lama bilang urip iku sambungan rasa antara jagat cilik lan jagat gede. Sains baru nyetik bab 1, leluhur sudah habis 1 kitab. Alasan ketiga, zaman berubah dan manusia dituntun untuk mengingat asalnya. Awan politik makin pekat,
perubahan alam makin aneh. Manusia makin mudah marah, sensitif, tapi sok pinter. Kejawen kembali, bukan untuk dipuja-pujakan. Ia kembali untuk menjadi obat, bukan alat. Masa depan spiritual Nusantara. Bocahku, putu-putuku kabeh. Jangan kira semua ini kebetulan. Nusantara sedang memasuki masa yang sangat menarik. Masa ketika manusia mulai sadar bahwa bahasa Tuhan tidak hanya ditulis dalam kitab-kitab, tapi juga dalam angin, tanah, suara hati, dan gerak rasa. Nusantara dulu digdaya bukan karena senjata, bukan karena kerajaan megah, tapi karena ilmu rasa sing alus. Leluhur dulu tak pernah sombong. Mereka hanya berkata, sangkan parane kudu eling. Dan itu terjadi sekarang. Anak muda mencari akar, orang tua mencari jati diri, mereka yang tersesat mencari pintu pulang. Apakah masa depan spiritual Nusantara cerah? Tentu saja, tapi ingat, cerah tidak berarti mulus. Ada banyak halangan yang harus manusia lewati. Ego, kesombongan, fanatisme, dan penyakit baru zaman ini. Sok spiritual padahal orang ngerti opo-opo. Wejangan keras tapi lembut ala Sabdo Palon. Sekarang biarkan aku berbicara sedikit pedas, tapi tetap penuh cinta. Wong-wong sing sok spiritual, yang baru baca satu buku meditasi, langsung jualan kursus energi. Yang baru lihat cahaya sedikit, langsung aku punya kemampuan. Yang belum paham sukmo, pancer, nyawa, sudah ngajari orang lain manifestasi. Sabar Cahayu, Cah Bagus. Ilmu Jawa itu bukan pamer. Ilmu Jawa itu laku, bukan konten TikTok. Ilmu Jawa itu rasa, bukan caption motivasi. Ilmu Jawa itu sunyi, bukan rame-rame nyari validasi. Leluhur sudah memperingatkan, wong sing kagungan ngilmu kudu andhep asor, yen ora bakal tiba sadurunge tekan puncak. Artine, orang yang memiliki ilmu harus rendah hati. Jika tidak, ia akan jatuh sebelum mencapai puncak. Jadi, jika kalian ingin mengikuti ajaran leluhur, mulailah dari hal paling sederhana. Kebeningan hati, ketekunan laku, kesadaran akan diri. Bukan pamrih, bukan pamer, bukan gengsi. Kejawen kembali bukan untuk membuat manusia merasa istimewa, tapi untuk mengingatkan, urip iki dudu kanggo sopo-sopo, nanging kanggo mulih marang asal. Hidup ini bukan untuk siapapun, tapi untuk kembali ke akar. Itulah rahasia besar yang sering dilupakan manusia modern. Rasa adalah kompas, batin adalah rumah, dan Gusti tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah kesadaran manusia tentang dirinya sendiri. Seperti itu. Hong Rohayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.